Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Pramudita Baskara. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester mata kuliah Business Intelligence. Jadi yang pertama, untuk mengunduh file SQL bernama Toko Barokah yang sudah saya download terlebih dahulu tadi. Setelah di-download, langsung saja masuk ke PHP My Admin. Nanti tinggal masuk ke menu import, lalu pilih filenya dan pilih mana file yang sudah di download tadi. Seperti ini, di sini saya ada filenya Toko Barokah. Setelah itu langsung saja pencet import. Nanti akan muncul satu database baru dengan nama Toko Barokah seperti ini. Lalu yang lanjut nomor 2, untuk menganalisis struktur database dan gambar desain database untuk database Toko Barokah tadi. Untuk melaksanakan hal tersebut, langsung saja masuk ke menu designer di database Toko Barokah tadi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tabel-tabel dari database tersebut ada 7, 2, 3, 4, 5, ada 5 tabel totalnya. Ada tabel produk, transaksi, pembeli, penjual, dan juga detail transaksi. Yang pertama ada tabel penjual. Di sini ada ID penjual dan namanya penjualnya. Penjual di Toko Barokah. Terus ini ada tabel pembeli, ID member dan nama pembelinya, username. Lalu ada tabel produk, ada ID produk, nama produk, satuan produknya, dan juga harga. Lalu ada tabel transaksi, nomor transaksi, foreign key dari penjual, foreign key dari pembeli, dan juga tanggal transaksi. Lalu untuk detail transaksi, di sini ada kode transaksi, terus ada foreign key dari ID produk, ada foreign key nomor transaksi, dan juga quantity, jumlah barang yang dibeli. Nah, di sini kita lihat bahwa ada foreign key dari ID penjual, foreign key dari ID member di tabel transaksi. Di tabel produk juga ada, maksud saya di tabel detail transaksi juga ada foreign key dari ID produk dan juga foreign key dari nomor transaksi. Nah, terus dari database ini, KPI yang saya tentukan adalah untuk mencari total pembelian suatu barang yang dilakukan oleh suatu pembeli. Contohnya seperti ini. Saya tadi sudah mencoba-coba. Jadi saya ingin melihat, misal Rianti ini sudah membeli kecap ABC manis ini berapa kali, sudah membeli sedap mie goreng ini berapa kali, dan seterusnya. Untuk semua orang juga gitu. Dewi membeli ABC sari asam ini berapa kali, begitu nanti KPI saya. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita menentukan saya menentukan ada 2 tabel dimensi dan 1 tabel fakta. Kalau database-nya seperti ini nanti. Nah, di sini saya punya 1 tabel fakta dan juga 2 tabel dimensi, yaitu dimensi buyer dan juga dimensi produk. Lalu 1 tabel fakta tadi fact product sales. Di tabel dimensi buyer ini ada ID membernya nanti, username, total quantity dan total sales ini juga termasuk untuk melihat berapa jumlah produk yang sudah dibeli dan total pembeliannya sudah berapa. Untuk tabel tim produk, di sini ada ID produk, nama produk, dan juga harganya. Nanti di tabel fact produk ya menampilkan KPI yang saya inginkan tadi. Ini di database-nya. Lalu untuk di pentahunnya seperti ini. Yang pertama di tabel dimensi produk. Di sini tabel langkah pertama adalah tabel input, saya select semua. Lalu kita select value-nya. Apa saja yang diselect. Oh, ini harusnya nggak usah, nggak apa-apa, tadi remove karena yang dipakai cuma 3 ini aja. Lalu di database lookup-nya, oh ya, jangan lupa untuk menambahkan connection database terlebih dahulu.
agar dapat dibaca nanti, dan juga jangan lupa setelah ditambahkan di share agar tidak menambahkan tiap transformation. Jadi setelah menambahkan koneksi database, kita mengisi skema dan tabel yang akan kita lookup. Nah, yang pertama kan tabel produk nih. Yang di lookup ada 3 ini. Satuan tidak masuk karena tadi seharusnya di remove. Nah, yang di lookup 3 ini returnnya juga itu ketika data tersebut. Lalu kita filter untuk menentukan siapa aja yang masuk nanti dan filter null data. Terus untuk langkah terakhir adalah output. Jangan lupa lihat juga di koneksi OLAP-nya, terus tabelnya yang mana yang akan dijadikan output, lalu fieldnya yang diisi tabel tadi, fieldnya apa saja ini. Nah, setelah ini di run, otomatis nanti di tabel tim buyer-nya tim produknya akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya di dimensi pembeli tim buyer tadi. Langkah-langkahnya sama, cuma ada tambahan di sini aja karena menambahkan data-data total kuantitas yang dibeli dan juga total pembelian dari suatu pembeli maksud saya. Terus selectnya juga sama seperti tadi, kita select semua field yang akan digunakan. Database lookup, OLAP, lookup tabelnya tim buyer karena akan diisi di tabel tim buyer. Yang di lookup juga data semua tadi, returnnya juga sama yang akan diisi. Lalu filter, lalu kita tentukan outputnya di tabel mana dan fieldnya apa saja. Setelah itu, setelah di run, akan pada database muncul seperti ini. Nanti dia sudah membeli totalnya 16.000 barang dan total pembeliannya sudah berapa ini? 72 juta. Lalu yang terakhir adalah pembuatan fakta, tabel fakta. Nah, ini untuk query-nya dan koneksinya jangan lupa di OLTP-nya ya. Lalu kita select value semuanya. Terus kita lookup database yang akan kita isi nanti kan ada 3 field, yaitu ID member dari database tim buyer ini, lalu ID product dari tabel tim products, terus ini yang terakhir adalah total produk terjual di tabel fact product sales-nya nanti. Nah, ini diisi dari ID membernya tabel tim buyer, yang ini dari tim product. Lalu kita filter sama seperti tadi, lalu kita spesifikkan outputnya sama seperti tadi. Setelah dijalankan, nanti akan seperti ini. ID member 1 Rianti, produk 1 Nutrijel sudah terjual 18, dan seterusnya. Pocari Sweat sudah terjual 237. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.